kabar yang mengejutkan. Selamat mendengarkan. Iya, kita bertiga. Ucap Axel memberikan kabar yang mengejutkan itu. Hah? Gumam Elana sambil menepuk jidahnya, lalu menggigit bibirnya dan mengelus lembut perutnya. Axel duduk di sisi ranjang Elana. Aku pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Janji Axel. Ini bisa tidak kita bicarakan lain waktu lagi? Pinta Elana. Ya. Sekarang kita utamakan kesehatanmu saja terlebih dahulu. Ucap Axel yang tidak ingin Elana memikirkan hal-hal berat dulu, seraya menyelimuti tubuh Elana. Di rumah kediaman Tuan Kim, Marsha memanggil asisten Ji. Bagaimana? Apakah sudah ditemukan siapa dalam kejadian ini? Tanya Marsha. Kami mendapati bahwa mereka mendapatkan perintah dari seorang wanita melalui ponsel sekali pakai. Dan mereka mendapatkan bayaran berupa uang tunai. Namun mereka hanya mengambilnya di tempat yang telah ditentukan. Jawab asisten Ji. Jadi mereka tidak bertemu muka dengan orang yang membayar mereka? Tanya Marsha. Bagaimana dengan CCTV tempat pengambilan uang tersebut? Tanya Marsha lagi. Sayangnya, CCTV di tempat itu rusak. Jawab asisten Ji. Marsha berdiri sambil bersedekap. Hatinya merasa geram karena tidak dapat mengetahui siapa dalamnya. Sementara itu, Louis malah sudah menemukan titik terang dari kejadian yang menimpa Elana. Tanya lagi, wanita ular itu, ucap Louis dingin. Akan kusimpan pembalasan untukmu nanti, ucap Louis dalam hati yang sudah memiliki rencana sendiri untuk membalas Tania. Saat ini, Louis sedang fokus mengelola dan menjaga dua grup besar, Liu Corporation dan grup Kim. Berikan pengawalan juga kepada Elana dan juga Hana, perintah Louis kepada asisten Ji. Axel di rumah sakit menjaga Elana dengan baik, namun Elana masih belum terbiasa dengan perubahan sikap Axel. Marsha dan Hana menatapi perubahan keduanya dengan rasa heran. Axel dan Elana bersepakat untuk merahasiakan keadaan mereka saat ini. Strek. Pintu kamar rawat inap Elana terbuka. Nampak Jun memasuki ruangan itu dengan tampannya. Dek. Hati Hana terasa melompat-lompat. Dia memang benar-benar tampan, puji Hana dalam hati. Elana melihat kedatangan Jun segera saja merapikan rambutnya dengan cepat. Halo, sapa Elana. Apa baik-baik saja? Tanya Jun. Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih karena sudah menyelamatkan saya, ucap Elana. Jangan sungkan, bukankah kita juga berteman? Teman baik Hana juga kuanggap temanku, jawab Jun. Elana dan Marsha melemparkan pandangan bingungnya kepada Hana. Sejak kapan mereka berteman dekat? Pikir Elana. Hana berdiri. Aku keluar membeli camilan sebentar, ucap Hana dalam bahasa isyarat, lalu keluar dari kamar rawat inap Elana. Jun memandangi kepergian Hana, lalu juga pamit keluar. Baiklah nona-nona dan tuan, aku pamit. Masih harus bersibuk dengan pekerjaan, ucap Jun. Setelah keluar ruang rawat inap Elana, Jun segera berlari mengejar Hana. Jun menarik lengan Hana. Bisa kita bicara sebentar? Pinta Jun. Aku mohon. Pinta Jun lagi. Hana pun mengiyakan permintaan Jun. Mereka pergi ke rooftop untuk berbicara. Apa kau merindukanku? Tanya Jun dengan tersenyum penasaran. Hana hanya terpaku dan tertegun mendengar pertanyaan dari Jun itu. Aku merindukanmu, ucap Jun. Hana mulai menulis di notepadnya. Aku bukanlah gadis yang tepat untukmu. Aku bahkan tidak bisa memanggil namamu. Tulis Hana. Aku tidak memerlukan kau bisa memanggil namaku, ucap Jun. Aku hanya ingin kau menyimpanku di dalam hatimu, pinta Jun. Bisakah? Tanya Jun. Pantaskah gadis sepertiku berada di sampingmu? Mereka pasti akan menghinamu, dan aku adalah orang pertama yang akan merasakan sakit hati, tulis Hana. Membacanya hati Jun merasa kacau balau. Dia bukannya tidak menginginkanku, hanya saja dia sedang memikirkanku, pikir Jun. Percayalah, asal kau ada di sisiku, maka aku akan baik-baik saja,
Ucap Jun seraya memeluk erat Hana. Jadilah wanitaku, berdirilah di sisiku, genggam tanganku, karena aku membutuhkanmu. Ucap Jun lagi. Hana membalas perlakuan Jun dengan lebih erat dan mulai menangis di pelukan Jun. Merasa Hana menangis, Jun segera saja menghapus air mata Hana. Jangan menangis, jangan menangis. Itu membuat hatiku terasa sakit di tiap kali melihat kau menangis. Ucap Jun dengan lembut. Hana pun tersenyum agar Jun tidak merasakan sakit hatinya. Nah, jika tersenyum seperti ini, kau semakin terlihat cantik. Puji Jun. Jadi, bagaimana keputusanmu? Tanya Jun. Hana nampak berpikir sebentar, lalu mulai menulis di notepad-nya. Di media, siapa gadis yang kau bilang sedang kau kejar? Tulis Hana untuk memastikan sebelum dia memberi jawabannya. Tentu saja dirimu. Aku sedang mengejar dirimu. Jawab Jun. Seketika saja wajah Hana memerah. Tertegun beberapa menit akhirnya mengangguk, setuju menerima. Jun melihatnya dengan lebih jelas untuk memastikan. Apakah itu artinya sekarang kita sudah bersama? Tanya Jun. Maksudku berpasangan. Ucap Jun lagi. Hana mengangguk dan tersenyum. Dan seketika, Jun memeluk Hana sambil berputar-putar. Ah, ini adalah hari yang paling membahagiakan. Ucap Jun tertawa senang. Ah, bagaimana ini? Hari pertama kita, namun aku sudah harus pergi lagi bersibuk kerja. Ucap Jun. Pergilah, bukankah ini untuk masa depan kita? Tulis Hana menghibur Jun. Tiba-tiba saja Jun mencium Hana tanpa aba-aba. Mata Hana melebar, karena ini adalah ciuman pertamanya dengan seorang pria. Dan bukan hanya pria biasa, namun seorang superstar. Hal yang tak pernah ia bayangkan dan impikan. Baiklah jika begitu, tunggu aku baik-baik ya. Ucap Jun. Wajah Hana masih memerah karena ciuman yang diberikan Jun. Ayo, aku antar kau membeli cemilan. Ajak Jun. Hana menarik lengan Jun. Aku memiliki satu permohonan. Pinta Hana. Bisakah kita menyembunyikan ini dulu dari Marsha dan Elana? Tulis Hana. Jun memahami perasaan Hana. Baiklah, jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik. Jawab Jun mematuhi ingin Hana. Terima kasih. Tulis Hana. Jangan sungkan, bukankah sekarang kita sepasang kekasih? Ucap Jun. Srek. Hana membuka pintu kamar inap Elana. Wajah Hana sudah tidak nampak kaku sendu seperti sebelumnya. Hana menaruh cemilan-cemilan yang dibeli di atas nakas. Hana menatanya dengan masih ada tersirat senyum di wajahnya. Hei, apakah baru saja terjadi sesuatu yang baik? Tanya Marsha kepada Hana. Nampaknya kau hari ini terlihat bahagia sekali. Tanya Elana juga. Ah, aku senang, karena aku bisa mendapatkan semua camilan yang kuinginkan. Tulis Hana lalu menunjuk ke atas nakas. Ah, jawab Marsha dan Elana bersamaan, namun masih merasa curiga. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.